Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2009 sampai 2014. Yang anggotanya berisi saya, Faranika Zahra, Haryanto Aribowo, Devia Gisni, Dentia Afril, dan Regina Eka Puspita. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dentia. Dipersilakan Dentia untuk bicara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan wewenang untuk saya membacakan materi yang akan saya berikan, yaitu pendahuluan Indonesia pada masa rezim Orde Baru lebih kenal dengan nama Pancasila, namun karena ekonomi Pancasila lekat hubungannya dengan Orde Baru, sehingga pas masa reformasi, para pakar menyebutnya sebagai ekonomi kerakyatan. Namun, dalam perjalanannya, ekonomi kerakyatan tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Kabupaten Tegal sendiri sudah terlihat dari materi yang terkandung dalam visi dan misi serta RPJMD Kabupaten Tegal 2009 hingga 2014. Seperti yang kita ketahui, struktur ekonomi Kabupaten Tegal ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian dan industri sebagai sektor primer, dan sektor perdagangan sebagai sektor sekunder. Sektor pertanian memiliki peranan sebesar 14,12%, sektor industri memiliki peranan sebesar 28,46%, untuk sektor perdagangan sendiri memiliki sumbangan sebesar 31,12%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2011 sebesar 4,83%, dan ini relatif lebih rendah dibanding tahun 2010 yang sebesar 5,29%. Dari beberapa sektor, yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 6,76%, disusul sektor bangunan sebesar 6,38%, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, yaitu sebesar 2,46%. Dalam perjalanannya, perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal membutuhkan semacam perlindungan atau proteksi dalam bentuk kebijakan untuk melindungi ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal dari persaingan para pemodal besar yang tentunya akan sangat merugikan sebuah usaha dari masyarakat Kabupaten Tegal sendiri apabila tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah secara nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faranika. Selanjutnya B1, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 sampai 2014. Kebijakan ekonomi Kabupaten Tegal sangat bergantung pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata, yang menjadikannya acuan untuk membuat kebijakan ekonomi. Berikut ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 sampai 2014. Pertama, penyediaan fasilitas perdagangan yang menduduki peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB. Itulah sebabnya dibutuhkan kebijakan penyediaan fasilitas perdagangan guna mendukung aktivitas perdagangan. Kedua, peningkatan investasi. Investasi adalah salah satu jalur hubungan daerah dengan berbagai pihak. Demikian, investasi dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, ada reformasi kebijakan bisnis. Kebijakan ini diperlukan dengan maksud untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Keempat, pengembangan rumpun usaha. Upaya perkuatan rumpun usaha yang saling terkait dalam rantai nilai perlu dilakukan untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat melalui program peningkatan kolaborasi ekonomi. Kelima, pengembangan efisiensi. Melalui kebijakan ini, para pelaku usaha dilibatkan untuk memanfaatkan secara efisien sumber daya yang dimiliki. Keenam, perbaikan sistem produksi. Untuk mendukung kebijakan ini, terdapat 2 program yang akan dijalankan, yaitu program penguatan industri ramah lingkungan dan program penataan daerah industri. Yang ketujuh, ada inisiasi klaster industri kreatif. Pengembangan industri kreatif ini harus tetap dipertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Yang terakhir atau kedelapan, pembudayaan hak kekayaan intelektual dalam tataran ekonomi modern. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang sangat penting utamanya untuk melindungi keberadaan setiap produk bisnis. Baik, saya akan melanjutkan bab 2, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Kabupaten Tegal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menurunnya nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, dalam tradisi kehidupan bangsa Indonesia dan meningkatnya materialisme sehingga menjadikan masyarakat bersifat individual. Karakteristik gotong royong adalah kebersamaan, bukan individu. Individu tumbuh sejalan dengan atmosfer globalisasi. Tujuan dari globalisasi antara lain menguasai bangsa Indonesia dengan iptek. Semua negara yang menerima iptek harus punya daya saing. Globalisasi menganut pasar bebas, lemahnya daya saing akan membuat bangsa ini mudah dikuasai.
Kemudian, globalisasi juga mendorong kepada ideologi dan konstitusi yang bersifat neoliberal. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya nilai-nilai Pancasila dalam hal gotong royong adalah karena pengaruh globalisasi yang mau tidak mau membawa kita dalam pusaran pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, tentu dalam hal kebijakan ekonomi, para pelaku usaha kecil menengah atau UKM perlu mendapatkan proteksi dari pemerintah. Baik, saya akan menunjukkan ke bab 3, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi menurut Budiarto. A. Nilai ketahanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Asas ketuhanan yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari pelaku ekonomi manusia Indonesia. Dengan visi Kabupaten Tegal yang menciptakan gotong royong serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kabupaten Tegal harus jadi pelopor kebijakan yang Pancasila dan menunjukkan keberpihakan pada pelaku usaha kecil dengan cara memberikan prioritas kebijakan ekonomi kepada pelaku usaha kecil dan menengah. B. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Semangat kekeluargaan, cinta mencintai dengan rasa bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat akan menjadi semangat solidaritas sosial menuju kemerataan sosial dalam pelaksanaan program kebijakan pokok sosial usaha kecil. Misalnya, masyarakat pelaku usaha kecil harus menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar terjadi aspirasi sehingga perumusan kebijakan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil. Kemerataan sosial dalam bidang ekonomi di Kabupaten Tegal terlihat dari adanya klaster industri pada UKM yang akhirnya membentuk koperasi sebagai bagian dari usaha bersama. C. Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai bangsa Indonesia apabila terlihat menurut semangat ini. Disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Juga tanggapan masyarakat setelah dampak sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Namun belum adanya kebijakan proteksi terhadap usaha kecil menengah di Kabupaten Tegal. Tidak mau harus secepatnya dirumuskan agar pelaku usaha kecil dapat dengan nyaman menjalankan karena tidak ada regulasi yang memberikan kelonggaran kepada mereka untuk berusaha. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam melaksanakan sistem ekonomi, usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Kita mengenal 3 pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha negara, dan usaha swasta. Sebagai contoh klaster industri pembuatan tahu di Kabupaten Tegal yang menjadi pelopor pembentukan koperasi yang mereka namakan KOPTI, Koperasi Pengusaha Tahu Indonesia. Meskipun koperasi ini tidak hanya di Kabupaten Tegal saja, namun semangat ini yang akhirnya menginspirasi klaster industri lain untuk membentuk koperasi. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kita mengenal 3 pelaku utama yaitu koperasi, usaha negara, dan usaha swasta. Sebagai contoh klaster industri pembuatan tahu di Kabupaten Tegal yang menjadi pelopor pembentukan koperasi yang mereka namakan KOPTI, yaitu Koperasi Pengusaha Tahu Indonesia. Meskipun koperasi ini tidak hanya ada di Kabupaten Tegal saja, namun semangat ini yang akhirnya menginspirasi klaster industri lain untuk membentuk koperasi. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.
Keadilan sosial atau social justice merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian para pemikir, khususnya filosofi. Jika semua program dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Tegal bisa terimplementasi dengan baik secara sasaran tertuju dengan tepat, tentu akan sedikit memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, sehingga harapan tentang keadilan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal bisa terwujudkan sekaligus mengurangi stigma buruk terhadap pemerintahan yang ada. Kesimpulan, sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan atau sistem ekonomi kerakyatan, dan ada pula yang menyebutkan sistem ekonomi kelembagaan. Merupakan sistem ekonomi yang mensahkan nilai-nilai kekeluargaan yang bersifat musyawarah mufakat secara tercantum dalam pasal 3 UU 33 UUD 1945. Kabupaten Tegal mempunyai visi Tegal gotong royong yang dilandaskan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harapannya ini bukan hanya sekedar visi, harus ada relasi bahwa Tegal adalah kabupaten pelopor gotong royong, serta pengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.